konflik yang berkepanjangan ini Ya. tidak bisa diatasin, akhirnya kemudian hadirlah orang ketiga atau dia mencari orang ketiga. Tapi kalau itu sudah dibawa pada saat ada di fase frustasi, Ya. itu pasti kayak egonya udah kayak membatu kan. Jadi makanya dia akan merasa bahwa ngapain dia tahu, kalau dia tahu malah dia menang 1 set, aku kalah 1 set dong gitu ya kan. Dia tahu nih kondisi pasangan di awal seperti ini. Tapi kemudian sejalan dengan pernikahan dia menciptakan ekspektasi lain yang tadinya sudah gak ada di awal. Setiap keluarga punya cerita. Kita akan belajar bagaimana untuk menciptakan rumah keluarga yang membuat setiap anggotanya merasa aman untuk bercerita. Selamat datang di Keluarga Bercerita. Saya Pinkan Margareta dari Focus on the Family Indonesia. Dalam episode kali ini akan menemani Anda untuk kita berbincang-bincang dengan tamu saya. Kita akan bicara tentang topik yang lagi banyak hot dibicarakan ya. Kita akan bicara soal perceraian, solusi atau kegagalan. Keluarga Indonesia, kalau kita melihat pemberitaan data-data statistik, kita menemukan sebuah fakta bahwa di tahun 2024 ditemukan tingkat perceraian yang dikabarkan semakin meningkat statistiknya. Memang puncaknya terjadi pada saat kita ada di tahun-tahun pandemi. Tetapi tingkat perceraian sekarang tidak lebih rendah daripada sebelum pandemi. Artinya kita bisa katakan bahwa ada keluarga-keluarga di Indonesia yang bergumul, yang kemudian memilih perpisahan sebagai jalan keluar atas permasalahannya. Fakta menarik lainnya, di saat yang sama, statistik tingkat pernikahan menurun. Ini tampaknya bisa kita cermati, boleh jadi bagi orang-orang dewasa yang belum masuk dalam pernikahan dengan melihat cukup banyak pernikahan-pernikahan yang berakhir dengan perpisahan. Mereka-mereka yang belum menikah mungkin memikirkan ulang untuk memasuki pernikahan. Satu fakta lainnya adalah bahwa dari 70% gugat cerai dilakukan oleh istri perempuan. Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita tidak banyak temukan, tetapi data statistik menolong kita untuk bisa melihat fenomena ini, khususnya di Indonesia. Dan penyebab nomor 1 dalam perceraian adalah perselisihan terus-menerus atau konflik terus-menerus. Penyebab nomor 2 adalah masalah ekonomi. Jadi keluarga Indonesia, kadang-kadang kita orientasinya berpikir kalau perceraian selalu ada orang ketiga, belum tentu. Orang ketiga itu justru menjadi penyebab nomor sekian. Kalau saya tidak salah 6 atau 7 dari data statistik itu. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama saya di Keluarga Bercerita Ibu Jovita Maria Ferliana. Sahabat, teman yang kita sudah kenal cukup lama ya Bu ya? Lama banget ya. Nggak usah dihitung, nanti ketahuan umur. Benar banget. Oke, Bu Jovita seorang psikolog klinis yang belakangan semakin menajamkan area expertise pada relationship, pernikahan dan juga family. Oke, Bu Jovita mungkin boleh menyapa keluarga Indonesia dan memperkenalkan diri lebih dulu dengan singkat. Silakan. Hai keluarga Indonesia, saya Jovita Maria Ferliana, psikolog klinis, pernikahan, pasangan dan juga keluarga. Dan di sini saya senang sekali untuk saling sharing dan juga berbagi cerita seputar relationship tentunya. Dan berharap bahwa dari episode kali ini bisa menjadi insight bagi para keluarga Indonesia di rumah untuk mungkin mengambil keputusan ataupun untuk mempertajam kembali hubungan pernikahannya. Oke. Thank you Bu, yuk kita ngobrol. Nah, memang kan ya ini bisa jadi karena media sosial era digitalisasi gitu ya. Tapi yang kita lihat yang paling netral adalah data statistik bahwa tingkat perceraian meningkat. Dan kemudian tadi ya salah satu fakta yang buat saya juga menarik, yang menggugat tuh banyak perempuan, 70%. Betul banget. Gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Bu Jovita dengan klien gitu ya yang banyak dijumpai, apa yang menjadi penyebab gejala fenomena ini Bu?
Ya, benar. Kalau kita mau lihat ini adalah zaman teknologi semakin Yes. canggih, Heeh. digitalisasi, sosial media dan sebagainya, ini memang menjadi salah satu penyumbang angka yang tadi dikatakan perceraian itu semakin meningkat Mm-mm. gitu. Nah, kenapa? Karena kita lihat bahwa salah satu ciri dari fenomena digital ini adalah sesuatu yang serba cepat terjadi. Ha, Nah, oke. jadi karena sumber informasi sedemikian cepat dan dekat, nah itu juga yang membuat setiap orang itu jadi cepat mengambil keputusan. Termasuk juga dengan masalah perceraian, sangat cepat untuk mengambil keputusan dalam bercerai. Nah, kalau kita lihat kenapa? Nah, kita bandingkan kalau zaman dulu mau ambil keputusan buat cerai itu kan susah banget ya. Ya. Karena perlu mempertimbangkan saran-saran dari pihak keluarga, Ya. berbagai keluarga besar, Ya. norma sosial juga kemudian dilihat dan ditinjau, malu, norma agama dan sebagainya. Belum lagi kemudian akses terhadap informasi ini memang sangat terbatas gitu. Nah, tapi sekarang di area digital itu menjadi sangat mudah. Ya sih. Informasi yang didapatkan juga sangat mudah. Nah, akibatnya akhirnya mereka tuh seringkali begitu ada konflik kemudian melihat bahwa ada solusi cepat yang bisa mereka dapat. Ya. Kemudian ada pembenaran-pembenaran yang bisa langsung mereka lihat. Ada contoh-contoh juga Ya. dunia-dunia yang ada di sosmed yang kemudian mereka menjadikan suatu bahan untuk pertimbangan untuk tadi bercerai. Nah, Ya. jadi karena itu semua terjadi sangat cepat dan singkat, maka akhirnya perceraian itu sekarang semakin mudah untuk dijadikan keputusan. Solusi ya. Iya, Jalan solusi, keluar. jalan keluar untuk pasangan. Belum lagi dengan media sosial mereka juga melihat perbandingan-perbandingan kan. Misalnya melihat bahwa kok kayaknya si A lebih bahagia ya hidupnya daripada aku. Kontennya dibikin ya soalnya. Benar, iya, mereka Iya. nggak tahu bahwa itu semua kan panggung ya di Iya, situ. Nah, iya, setelah iya. selesai rekaman di panggung itu apa yang terjadi kan mereka nggak lihat di situ gitu. Tapi itu yang mereka bandingkan bahwa kok si pasangan A lebih romantis ya daripada pasangan aku sendiri, membandingkan dan akhirnya itu membuat mereka juga mengambil keputusan untuk oh ya mungkin berarti memang nggak sesuai harapan, oh memang ternyata memang nggak cocok, oh ternyata memang ada pilihan lain dan sebagainya. Jadi informasi yang tersedia dengan cepat, instan, Iya. mempengaruhi cara berpikir pasangan-pasangan yang mungkin sedang dalam problems di Betul. rumah tangga Benar. gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian juga ada contohan kan Iya, bahwa orang kalau bercerai itu ya bisa lebih bahagia benar, meskipun tidak tahu betul di dalamnya seperti apa gitu ya. betul. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah pembandingan sosial ya. Betul. Pembandingan sosial melihat hidup pernikahan orang lain Iya, sehingga bisa menciptakan ketidakpuasan terhadap pernikahannya sendiri. betul banget. Oke. Kalau dari yang Bu Jovita sering lihat ya, Mm-mm. kebanyakan tuh mayoritas masalah sampai orang bercerai itu apa? Kalau saya lihat dari klien ya Klien-klien, ini ya, heeh. jadi masalah pernikahan tadi sebetulnya sesuai nih dengan data ya bahwa pertengkaran atau konflik yang terus-menerus. Oke. Dan konflik yang terus-menerus ini bukan cuman 1 kali 2 kali konflik terus langsung meledak, enggak, Ya. tapi ternyata banyak hal-hal sederhana atau hal-hal simpel yang terjadi tapi itu tidak dikomunikasikan. Oke. Kemudian ini makin lama menjadi semakin menggulung dan membesar. Nah, ini Oke. sebetulnya jadi konflik yang memang tidak dibahas, tidak dikomunikasikan, tapi kemudian dirasakan semakin besar. Kemudian makanya banyak pasangan juga yang akhirnya mengambil solusi untuk silent treatment dan sebagainya, tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya konflik yang berkepanjangan itu penyebab utamanya. Nggak selalu orang ketiga ya Bu? Betul sekali. Benar. Tadi seperti yang Bu Pinkan katakan, saya setuju bahwa orang ketiga itu kadang cuman memang menjadi akibat aja gitu. Jadi karena solusi dari konflik yang berkepanjangan ini Ya. tidak bisa diatasin, akhirnya kemudian hadirlah orang ketiga atau dia mencari orang ketiga. Oke, sebagai apa kompensasi gitu ya. Betul sekali. Nah, turun lagi Bu, yang membuat godip ya, yang membuat perselisihan konflik itu tidak bisa teratasi itu apa? Biasanya. Biasanya ada macam-macam. Satu, memang karena saling punya inner child, maksudnya luka di masa lalu, oke. ada trauma-trauma tertentu yang memang mereka belajar untuk tidak menyelesaikan masalah. Ya. Dengan kata lain misalnya belajar bahwa lebih baik menghindari masalah Oke. daripada saya menghadapi tapi saya nggak bisa nyelesain, mending saya menghindar gitu kan. Oke. Nah, tapi makin menghindar akhirnya kan kalau kita ibaratkan jembatan ya akhirnya makin lama makin jauh dong gitu ya. Yes. Bukan makin mendekat gitu. Tapi begitu akhirnya semakin jauh kemudian meledaklah akhirnya berpisah gitu. Nah, terus bisa jadi juga karena
adanya contoh-contoh atau pola-pola dari parenting yang dulu yang salah, yang kemudian ditiru kembali oleh si anak yang sekarang udah jadi pasangan nih. Karena gimana pun juga kan keluarga adalah sumber ya Ya. dari bagaimana bonding emosional itu terjadi, pengambilan keputusan semua kan dari keluarga. Nah, pada saat pasangan menikah kan nggak ada sekolahnya nih ya, Ya, maksudnya. Jadi mereka tuh selalu berkaca dari orang tua. Nah, Ya. sementara ada beberapa atau bahkan bukan beberapa, ini bisa saya bilang semuanya dari klien-klien yang ada itu kalau kita gali-gali memang punya contoh yang kurang tepat nih dari orang tuanya. Misalnya ada kekerasan Oke. di dalam rumah tangga, Ya. atau kemudian ada memang kayak kata-kata kasar, merendahkan, atau kemudian memang ada memang mencari jalan keluar di luar rumah kayak tadi misalnya perselingkuhan dan sebagainya. Nah, itu kan selama ini berarti kan terlihat dan kemudian dirasakan oleh si anak. Nah, akhirnya itu menjadikan referensi bagi dia bahwa oh, kalau ada masalah yang ngambil jalan keluarnya ya dengan cara seperti ini. Kalau nggak menghindar, cari orang lain, atau ya udah menyakiti pasangan misalnya seperti itu. Biasa sih dari situ ya. Jadi kan gini ya, dalam pernikahan problem pasti ada. Betul. Tapi how to deal with the problems, mereka ini tidak punya example gitu ya. Betul. Dan juga tidak, ya memang sih tidak ada pelajarannya gitu kan. Yang meskipun kalau kita yang belajar psikologi dan kita tahu sebenarnya itu ada loh gitu ya, how to-nya. Jadi ketika pernikahan menghadapi masalah, mereka taunya cara solusinya adalah tadi menghindar, menyakiti, atau cari seseorang ataupun yang lain, pelarian yang lain. Betul. Nah, tadi saya mau menyentuh dulu yang bagian inner child itu loh Bu, kan memang banyak dipercakapkan ya. Apakah memang penting kalau orang masuk dalam pernikahan itu kita mengenali dulu inner child kita, masa lalu kita gitu ya. Yang sekali lagi kadang-kadang saya mikir kalau kita yang di psikologi kan itu memang makanan sehari-hari ya. Iya, betul. Cuman saya punya beberapa temen gitu yang bilang, hey, kalau aku nggak ngobrol sama kamu yang belajar psikologi, aku juga nggak tahu loh. Gitu. Gimana Bu? Menurut saya penting sekali untuk memahami diri kita dan juga pasangan. Nah, namanya memahami diri berarti kan semuanya nih, termasuk juga inner child-nya. Itu kenapa? Karena memang ini yang menjadikan kita sebagai pribadi yang sekarang kan. Jadi kita perlu tahu nih sejarahnya, lukanya apa. Karena itu penting sekali bahwa kalau contohnya nih ya, misalnya kita tahu bahwa pasangan kita dari awal kita tahu bahwa oh dia ini ada luka yaitu dalam hal rasa aman atau ketidakpercayaan, ya kan? Nah, berarti kan kalau kita sudah tahu, berarti kan kita akan berusaha untuk menjaga ataupun kita berdiskusi kalau misalnya terjadi apa yang harus saya lakukan supaya kamu merasa aman, benar nggak? Tapi kalau kita nggak tahu, kemudian akhirnya ini terbawa dalam pernikahan, nah kitanya nggak tahu, dianya juga nggak ngomong, tapi akhirnya terwujud dalam perilaku ya kayak tadi misalnya kayak terlalu benar-benar mendominasi, kemudian juga parnoan ya, jadi maksudnya apa-apa dilarang, apa-apa cemburu, nggak ada alasan dan berlebihan, posesif gitu. bener over posesif. Nah, pasangannya jadi bingung, akhirnya dia tidak melihat ini sebagai seseorang yang memang perlu dibantu, tapi musuh saya nih, kenapa kamu jadi menyakiti saya dengan cara seperti ini gitu. Jadi cara memandang ini kan penting sekali bagaimana kita bisa memahami orang. Jadi menurut saya sangat penting sih untuk memang memahami diri sendiri dan pasangan, termasuk bagaimana dia punya inner child, kemudian luka-lukanya apa, pemahaman dia akan dunia, akan pernikahan, dan bagaimana cara dia memiliki solusi pada saat dia mengalami masalah. Itu penting sih. Dan itu justru hal-hal yang perlu dibahas atau diperbincangkan dari sebelum menikah bahkan. Nah, ini kan tampaknya juga muncul sebuah, paling tidak dari yang saya lihat di sekitar saya ya, generasi yang lebih muda dari kita gitu ya. Jadi yang mungkin sekarang 25-an, 30-an mulai dengan sadar ketika sudah serius mau menikah, mereka seek counseling kan. Jadi bukan ketika udah ada masalah loh, tapi justru sebelum cari counseling sebelum. Jadi kayak mempersiapkan pernikahan itu mereka merasa tidak cukup hanya misalnya bimbingan di institusi agama, biasanya kan ada ya institusi agama, tapi mereka go to psychologist untuk tadi bongkar bagasi ya.
minta untuk oke, inner child masing-masing itu Iya. dibawa ke permukaan Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Menurut Bu Jovita itu akan bisa membantu nggak sih kalau pasangan-pasangan yang serius mau menikah doing that gitu? Membantu sekali, tapi harus kita pahami bahwa pada saat kita melakukan tadi ya misalnya assessment ataupun kemudian memahami diri, itu perlu dilakukan dulu, jangan langsung digabungin jadi satu. Jadi per Oke. individu dulu. Oke. Karena setiap orang itu perlu punya waktu spesial Ya. dengan terapisnya, psikolognya atau konselornya untuk dia memahami dulu dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mengkomunikasikan ke pasangannya. Nah ini perlu dulu, dan itu kan stepnya nggak cuma satu kali pertemuan tentunya kan, karena dia pun sometimes juga bisa aja bingung sama dirinya. Exactly. Karena dia juga nggak tahu kenapa selama ini kok aku gampang nggak percaya sama orang, Yes. aku gampang terluka kalau misalnya dengar kata-kata tertentu gitu kan. Yeah. Dia pun juga bingung, jadi perbaikin dulu diri sendiri. Nah kemudian si pasangan juga melakukan hal yang sama secara pribadi dengan konselornya atau dengan psikolognya gitu kan. Nah sama-sama sudah siap nih, sama-sama sudah saling mengenal pribadi masing-masing. Nah barulah nanti kemudian dikomunikasikan. Jadi sekalian juga latihan mengkomunikasikannya kan. Ya. Balik ke ini kan kita maju ke sebelum menikah. Nah akhirnya ketika pasangan-pasangan yang misalnya Bu Jovita jumpai ya dalam konseling ya, apakah memang tadi Bu Jovita sempat bilang hampir semuanya memang akar problemnya adalah karena belum mengenal dirinya ya. Jadi lapisan-lapisan konfliknya tuh sebenarnya akarnya adalah mengetahui diri sendiri. Betul. Inner child-nya gitu. Betul banget. Nah di prakteknya Bu, apa challenge-nya sebagai psikolog untuk mengintervensi? Kadang-kadang kalau saya lihat tuh kan, terutama mengakses, apalagi kita psikolog perempuan ya, mengakses sang suami itu kan susah ya. Bener nggak? Benar. Gimana tuh? Challenge-nya gimana? Maksudnya? Benar. Dan seringkali yang datang duluan seeking help tuh kan yang perempuan bukan sih? Benar. Okay. Kebanyakan dari data perempuan. Masih sama ya? Iya, masih sama. Tapi betul. nanti menarik lagi yang minta cerai juga perempuan, Bu. Iya. Ini kan jadi menarik ya. Benar. Ya seperti yang Bu Pinkan katakan benar banget. Jadi biasanya kan si perempuan ini itu biasa open nih. Ya. Saya mau nih mengenal diri saya karena saya tahu nanti saya harus memang berkomunikasi sama suami. Saya juga harus bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya, sehingga gelas saya harus terisi penuh dulu sebelum saya bisa menuangkan isi gelas saya kepada orang lain. Dia sadar dari edukasi yang dapat. Sama kalau perempuan itu kan kita lebih suka sharing, lebih suka mendengar. Nah jadi dia merasa bahwa ini adalah suatu kebutuhan. Tapi beda sama laki-laki. Kalau laki itu kan karena egonya yang sangat tinggi ya. Jadi menurut mereka bahkan justru itu kelemahan yang nggak boleh orang lain tahu. Dan kalau itu tahu, itu berarti sama dengan membuat harga diri aku tuh jatuh dan runtuh, dan aku jadi bukan siapa-siapa lagi kalau harga diri aku tuh udah sampai runtuh dan hilang. Nah makanya dia tuh kayak ngekip banget, deny, dan kalau sampai dibawa ke konseling itu nggak mau karena dia takut itunya sebetulnya. Egonya takut bahwa egonya itu jadi akhirnya tersakiti, atau bahkan bukan tersakiti tapi dia tahu bahwa nanti malah orang jadi tahu tuh kelemahan aku apa. Orang malah tahu dong aku itu keburukannya apa, luka-luka aku apa, dan itu yang dia nggak siap. Gitu, makanya benar-benar harus dibawa ke ruang yang aman supaya dia itu memang benar-benar tahu. Nah, gimana caranya untuk si laki-laki yang punya ego-ego ini? Ya memang pertama, kalau untuk pasangan sebetulnya kalau dia punya keinginan untuk memang saling memahami, itu dikasih taunya itu justru ada di, kalau dalam pacaran itu kan ada tahap-tahapannya yang Pinkan ya. Misalnya sebelum nikah pun ada tahapan pacaran kan. Pertama ya pasti masih masa honeymoon lah ya. Jadi kayak yang kita tahu tentang pasangan tuh yang baik-baiknya aja. Yang pasangan juga, kita ingin pasangan tahu tentang kita juga yang baik-baiknya aja. Nah bahkan sampai kalau di fase ini, kalau misal pun kita ngelihat kesalahan yang ada di pasangan pun kita excuse, ya kan. Misalnya telat nih 2 kali datang telat, pasti kita bilang kasihan ya, berarti dia paling macet lah di jalan gitu. Dia nggak mau ngasih gambaran bahwa memang dia memang suka telat aja gitu, enggak gitu. Jadi saking di excuse-nya, jadi masa-masa masih fase-fase honeymoon. Tai kucing rasa coklat. Nah bener banget, tai kucing rasa coklat itu kan. Nah setelah itu kan baru nanti ada masa penyelesaian, masa frustasi. Setelah frustasi baru mempertahankan, setelah mempertahankan baru nanti ada komitmen dan legacy itu kan. Nah jadi sebetulnya kalau mau, sebetulnya dari awal pas dari masa-masa
honeymoon. Heeh, Karena pas heeh. masa-masa honeymoon kan masih masa dalam hal kayak mereka itu masih pengen, "Oh iya ya, kamu pandang aku dengan baik," apa segala Mmm, macem. Nah, mhm. jadi kata-katanya justru dimasukin di situ. Misalnya kayak, Mmm, "Aku tuh pengen kenal kamu loh apa adanya dan kamu tuh mmm, apapun yang apapun kamu, aku pasti akan nerima kamu, apapun mmm, itu," gitu. "Aku juga punya mhm, kelemahan, kamu mmm, juga punya kelemahan, itu nggak apa-apa, kita masih saling tahu." mmm, Karena mereka saling merasa bahwa masih aman nih, iya, gitu. iya, Tapi kalau itu sudah dibawa pada saat ada di fase frustasi, iya. itu pasti kayak egonya udah kayak membatu kan. Jadi makanya dia Ah, akan merasa bahwa ngapain dia tahu, kalau dia tahu malah dia menang 1 set, aku kalah 1 set dong, gitu ya kan. sudah mulai saling apa ya, Iya, kompetisi ya mhm jadinya mhm, ya? betul Mhm, betul. mmm. Jadi, makanya tadi yang pengen bilang kalau dari data kan kalau anak-anak Gen Z sekarang untuk Heeh, menikah itu heeh. memang usianya jauh lebih mundur dibandingkan Iya, zaman dulu. iya. Zaman dulu kan banyak tuh yang nikah di usia 21, 20, dua puluh satu, dua iya, puluh dua. mhm, Kalau mhm. lihat anak-anak Gen Z sekarang menjelang 30-an. 30, Iya, bahkan wanita pun menjelang 30 iya, loh, iya, 28, 29, iya, 30. iya, Which is kalau menurut saya itu memang sesuatu yang bagus sih. iya, Karena lebih mereka tuh matang. mateng dulu kan, Iya, secara kognitif, secara heeh, emosi. heeh, Dia juga sudah pernah punya pengalaman untuk bergaul dan iya, beradaptasi sama berbagai orang dan lingkungan. Mungkin udah mhm, pernah putus juga beberapa kali, mhm, pernah gagal mhm, berkali-kali dalam hubungan, tahu mhm, gimana sakitnya, itu betul, bagus. mhm, Nah, jadi pada saat mereka sudah lebih matang, sebetulnya pada saat pacaran pun mereka juga sudah harus langsung ngebahas kayak gini, oke, gitu. Dan kalau ini dibahas di awal, orang nggak akan menjadikan itu si cowok ya, mhm, akan tidak me merasa terancam, iya, terkurangilah masa terancamnya. Dibandingkan kalau dia udah banyak ngasih, "Ini gua udah kasih semua nih kelebihan-kelebihan gua." Bahkan dia mmm, bluffing-bluffing-nya mhm, kelihatan ya, mungkin mhm, contohnya kayak, penghasilannya kurang tapi dia kayak servis ceweknya sama semua mhm, barang-barang mhm, mewah. mhm, Nah, ini kan berarti kan semakin tebel kan iya, tembok dia. Nah, iya, kalau temboknya udah tebel mau dihancurin, dia merasa susah, dia nggak mau lagi mhm, dihancurin gitu. Tapi mhm, kalau ini semua dari awal itu lebih mudah. mmm, Makanya, good news-nya sebenarnya aku bilang kalau untuk Gen sekarang itu semakin mundur usianya, tapi mhm, dia semakin matang ya harusnya dari awal dia kenal iya, dan dia merasa, "Oke aku sreg nih," langsung ngomongin hal oke. itu di awal. Oke. Jadi kesadaran sejak dini bahwa memang relasi pernikahan Mhm, itu akan menghadapi tadi ya mhm mhm, fase-fase ada bulan madu, mhm ada mhm, frustrasi dan sebagainya sampai legacy. mhm, Dan bahwa melewati itu semua baik suami maupun istri mhm. perlu untuk terus belajar Iya, bagaimana betul, merawat pernikahan itu. benar Nah, banget. sekarang saya tarik mundur ada fenomena lain nih Bu Jovita Mhm mhm. yang disebut-sebutnya itu grey divorce. Jadi orang Mhm, bercerainya malah sudah di usia di mana rambut putih mulai muncul. bener banget, Nah, itu mhm. apa yang Ibu bisa sharing-kan kira-kira? Iya benar, karena kan memang manusia kan ada tahapannya ya. Ya, Misalnya contohnya tadi grey divorce berarti kan usia-usianya sudah sekitar 50 50-an ke terakhir, atas. Ya, udah mau enam ya, puluh ya. ya kan tadi makanya rambut sudah beruban, Heeh, memutih dan heeh, segalanya. heeh. Nah ini adalah sebenarnya kalau kita lihat di masa perkembangan manusia itu kan di mana kita semua sudah menyelesaikan tugas perkembangan kita Ya, kan. Maksudnya untuk ya. yang berkarir udah selesailah karirnya ya kan. Heeh, Yang heeh. mesti punya impian-impian udah selesailah semua impian-impiannya. Ya. Nah, jadi fokus perhatian dia bukan lagi ke impian, ke karir, ke harapan, cita-cita gitu bukan lagi. Hmm, Tapi dia sudah berada di masa aku sudah menikmati semuanya nih gitu. hmm, Nah, pada saat itulah kemudian kan kadang terlena ya. mm-mm. Karena manusia kan kadang itu perlu kayak challenge yang lain lagi yang apa nih dalam Ya, hidup aku yang masih yang bisa mau dikerjain, diraih, yang masih diraih, heeh. tapi tidak lagi dalam hal karir dan pekerjaan. Ya, ya. Akhirnya ya itu tadi dalam hal hubungan, ya kan. Ngelihat Hmm, misalnya contohnya, oh ini ada orang baru nih yang lebih menarik dari yang di hmm, rumah nih gitu kan. hmm, Oh cara bicaranya kok lebih, lembut, lebih hmm, aduhai, terus hmm, kemudian kok lebih smart gitu. Karena memang yang dicari adalah orang lain di luar yang biasanya. ya, Dengan kata lain kalau mau ngomong bahasa awamnya ya udah bosen gitu kan sama yang di rumah ya, yang sudah ya, berpuluh-puluh tahun pernikahan ini gitu ya, kan, ya. yang udah 35 something pernikahan gitu, itu Mm-mm, udah mm-mm, bosen istilahnya. mm-mm, mm, Nah, karir udah selesai, hubungan juga sudah lama dan bosen. mm-mm, Nah, akhirnya dia perlu percikan-percikan baru kan. Nah, dia mm-mm. kan mencari. Nah, tadi dengan, adanya, digital, Ya, transformasi digital, ini semakin membuat dia lebih mempermudah. dekat dan mudah Mm-mm, untuk mendapatkan akses itu mm-mm, kan, mm-mm. gitu. Artinya, kalau misalnya kemudian berangkat belajar dari fenomena Mhm, itu ya, berarti kan dalam sebuah perjalanan pernikahan perlu dipikirkan dan disadari bagaimana caranya supaya kita nggak bosan satu sama lain nggak sih gitu Bu? bener. Makanya Gimana? sebetulnya Mm-mm, setiap tahapan itu harus
renewal Oke. gitu. Contohnya kan beda ya, misalnya pada saat usia umur 30 tadi Mm-mm. ngejar karir lagi Heeh. gencar-gencarnya. Heeh. Terus anak ya kan, Heeh. pikiran juga ke anak. Ya. Anak-anak kan masih kecil-kecil. Wah, Heeh. udah repotnya sama anak, repotnya sama Heeh. kerjaan. Heeh. Nah, terus itu berarti cara renew hubungannya akan beda dengan pada saat usia tadi yang sudah 50 something 60. Pada saat anak-anak ini tantangannya ada apa sih? Nggak punya waktu berdua, bener nggak Ya, sih? ya, Ya kan, ya. yang satu sibuk sama anaknya, yang satu sibuk sama pekerjaannya. Jadi kayak mau nemuin quality time satu hari aja yang cuman sebentar itu susahnya minta ampun. Makanya kalau untuk usia-usia kayak gitu, tantangannya adalah cari satu waktu yang bisa bareng aja gitu, rutin aja gitu. Misalnya setiap Sabtu malam kencan berdua, cuman just untuk misalnya nonton movie berdua 1,5 jam, that's it gitu. Itu aja udah kayak precious moment banget kan. Ya. Tapi pada saat itu ditaruh di umur 60, itu kan emang waktu berdua, lulu Banyak lagi. banget, Kalau 4 kan, iya, lu lagi bosen gua. Jadi heeh. tantangannya bukan lagi nyari waktu kapan quality time kita, ya tiap Heeh. hari udah bersama. Ya. Jadi bosen. Heeh. Nah, jadi seharusnya diganti lagi tuh renew hubungannya. Misalnya ya ikut kegiatan-kegiatan baru, Ya. ya kan? Misalnya olahraga yang tadinya belum pernah dicoba. Nah, terus kemudian kayak misalnya saling ngasih kesempatan untuk apa nih yang pengen kamu pelajari lagi. Ya. Terus aku support Mengembangkan diri. ke arah yang baru. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi emang beda setiap tahapan usia pernikahan itu, cara renew hubungannya itu nggak bisa disamain. Iya. Nah, yang hal-hal seperti ini kan memang orang tidak kemudian langsung tahu ya. Iya. Memang sesuatu yang perlu diedukasi dan disadarkan gitu. Nah, kembali ke topik kita, perceraiannya itu solusi atau kegagalan. Nah, ini mungkin pertanyaan agak sulit nih Bu. Maksudnya gini, dalam situasi dan kondisi seperti apa perceraian itu tak terelakkan? Ini mungkin Bu Jovita bisa dari perspektif experience dengan klien ya. Ada nggak yang akhirnya nih kliennya nih, akhirnya Bu Jovita sendiri sebagai seorang profesional akhirnya melihat bahwa memang nggak bisa dipertahankan gitu loh. Pernah nggak nemu yang kayak gitu? Iya. Jadi memang benar, di satu sisi kan kita selalu berusaha bahwa kalau bisa diperbaiki itu dipulihkan. Karena kan satu udah ada komitmen, terus kedua banyak konsekuensi yang mengikuti, apalagi kalau misalnya anak dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kalau bisa dipertahankan. Tapi memang ada situasi-situasi tertentu yang memang at the end kan si klien yang memilih, karena itu kan hidup dia kan ya. Nah, kalau dari data sih selama ini yang paling banyak untuk memilih memang untuk berpisah dan tidak bisa dipertahankan itu, which is mereka juga sudah berkali-kali mencoba. Jadi artinya memberikan kesempatan tidak yang langsung berulang. Jadi nggak langsung kayak hasil saat itu juga gitu, tapi berulang, ngasih kesempatan lagi, begitu lagi gitu ya. Nah, biasanya memang karena memang ada kekerasan di dalamnya. Itu ya. Iya. Physical abuse ya, emotional KDRT abuse, ya. KDRT. Fisik emosional ya. Iya, dan itu berulang. Maksudnya dikasih kesempatan bukan gitu sekali, lagi, bukan sekali gitu kan. Dan sampai sudah membahayakan. Nyawa. Jadi maksudnya sampai udah patah tulang, ada yang matanya buta. Aduh. Nah, jadi kan mereka akan merasa bahwa harus mengutamakan keselamatan jiwa dong gitu. Nggak mungkin dong saya mati konyol di situ kan gitu. Di sementara si pasangan disuruh terapi nggak mau gitu. Nah, seperti itu. Nah, atau misalnya tadi misalnya ada gangguan emosional, gangguan emotional abuse gitu. Emotional abuse itu juga bisa terjadi tapi berulang-ulang dan itu sudah sampai mengikis kepercayaan diri pasangan, kemudian membuat si pasangan ketakutan dan trauma. Jadi kalau sampai sudah mengganggu kesehatan mental pasangannya, sama aja kan ya? Iya. Nah, itu memang ada kondisi yang tidak terelakkan. Apalagi kalau pasangan memang sudah nggak mau ada usaha sama sekali untuk memperbaiki hubungan tersebut atau memperbaiki dirinya. Nah, saya teringat memang data statistik yang kedua itu kan ekonomi. Salah satunya tuh kalau baca beberapa berita, ya misalnya pasangannya terlibat pinjol, judi, gitu-gitu loh Bu. Itu kan agak susah juga ya. Betul. Di satu sisi memang kalau karena finansial itu awalnya dari kesel ya, marah karena ini sudah ngumpulin uang bareng-bareng, kamu ilangin gitu aja, ngutang lagi, kita nggak mau bayarnya. Jadi daripada aku ikut-ikutan nanti terjerumus, aku bayar aja keluar, sama kamu gitu kan, keluar. Jadi kan lebih ke situ. Kalau itu lebih ke masalah kontrol diri tadi ya.
Dan gitu. sementara kan perilaku-perilaku begitu kadang-kadang adiktif juga ya. Betul. Oke. Nah, eh judul tadi kayak kapan kemudian perceraian itu sebetulnya ya with all the respect dengan segala pilihan para pendengar ya, sebetulnya somehow berupa sebuah kegagalan yang bisa dihindarkan. Jadi kapan tuh Bu sebetulnya bisa loh itu masih bisa diusahakan tuh ketika apa? Perlu kondisi apa saja? Oke. Pertama sebetulnya overall itu masing-masing orang atau pasangan tuh mesti punya mindset dulu bahwa namanya pernikahan atau hubungan itu bukan tempat kesempurnaan, tapi Oke. tempat untuk berproses That's good one. bersama, ya kan? Jadi ekspektasinya ya. Ekspektasinya dulu benar yang memang harus Karena bilang, aku mau berubah. happy nikah, aku nikah sama kamu gak happy kan gitu kan? Iya, betul. Dan yang menariknya adalah dari konseling pernikahan atau apapun itu, dia tahu nih kondisi pasangan di awal seperti ini. Tapi kemudian sejalan dengan pernikahan dia menciptakan ekspektasi lain yang tadinya sebenarnya nggak ada di awal. Oke. Kayak gitu. Kayak tadi misalnya, kok kamu nggak romantis sih? Kok kamu nggak kaya Ya, dari sih? dulu juga gak romantis. Iya, dari dulu juga Anda kan emang tahu bahasa kasih aku dengan cari duit. Iya, gitu. Tapi gak Dan bisa kamu tahu dinner itu. gitu kan. Iya, benar kayak gitu. Jadi ada ekspektasi lain yang ditambahkan, yang kemudian itu memang dia akhirnya bermain dengan ekspektasi dia sendiri sebetulnya. Ilusinya, ekspektasinya. Betul. Oke. Nah kayak gitu. Jadi pertama mindset ya. Mindsetnya mengerti bahwa pernikahan itu ya comes with happiness, comes with problems gitu kan. Betul. Kedua Dan apa, Bu? bahwa memang bukan tempat untuk kesempurnaan, tapi memang dua orang yang memang saling berproses bersama gitu. Which is berarti akan ada konflik, kegagalan dan sebagainya, tapi endingnya adalah mau tetap berjalan bersama gitu. Itu kayaknya poin kedua ya. Iya, betul. Perceraian masih bisa dihindarkan kalau ada dua pihak yang masih mau untuk mengusahakan. Betul. Agak sulit ketika satu pihak enggak. Iya, tapi kadang nggak harus juga langsung dua-dua. Bisa aja yang satu nggak mau, tapi yang satu pihak masih mau bertahan kan. Dia berjuang dulu nih. Gini, dan at some point akhirnya pihak yang selanjutnya atau pihak yang satunya akhirnya melihat kan kegigihan dia untuk mempertahankan, berjuang, dan akhirnya dia akan berproses juga gitu karena melihat kegigihan dari pasangannya. Itu aja. Jadi nggak harus langsung dua-duanya bersamaan. Tapi bisa aja salah satu dulu yang memang memulai dan melihat mempertunjukkan bahwa memang aku tetap ada di sini loh sama kamu. Aku kasih kamu cinta tanpa syarat dan sebagainya, karena memang kita tahu bahwa aku tahu bahwa tujuan pernikahan atau menjalin hubungan adalah memang kita selalu memilih orang yang sama kembali, walaupun kita memang ada konflik di dalamnya, ada perselisihan di dalamnya. Nah, untuk mengusahakan recovery itu gitu ya, Bu. Nah, tadi kita kan kembali ngomong kadang-kadang kita terjebak pada masalah keluarga tuh aib kan. Terus enggak mau seek help. Ya, betul. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa salah satu kondisi untuk pernikahan yang di ujung tanduk itu bisa pulih adalah mengizinkan bantuan datang? Betul banget. Bener banget. Jadi kalau kita merasa bahwa ini udah stuck nih, kita udah nyoba, udah coba komunikasi, udah coba dengan berbagai cara nggak bisa, ya memang kita harus menghadirkan orang lain. Nah tentunya ya memang kita pilihlah orang yang memang bijaksana, dapat dipercaya, dan memang kita tahu punya kompetensi di bidang itu. Jangan cari orang yang malah menjerumuskan, karena kan di lingkungan itu kan banyak juga ya yang kita cari. Kalau orang yang salah, keputusan yang kita ambil juga bisa salah gitu. Nah jadi di sini yang paling biasa saya suggest adalah memang pihak profesional gitu, karena satu kompetensinya dapet, kode etiknya juga dia jaga gitu kan, dan memang tujuannya kan memang udah jelas gitu, untuk memang dia akan menjadi orang penengah yang kemudian bisa tujuan ke arah kedepannya adalah untuk mencapai ya kebersamaan atau win-win solution itu gitu, nggak mungkin mau menjerumuskan gitu. Oke. Nah, menjelang akhir nih Bu, dari pengamatan nih Bu, biasanya dampak-dampak dari perceraian yang perlu perlu kita pikirkan tuh apa? Supaya kan orang ketika mengambil keputusan tentu menghitung konsekuensi kan. Betul. Nah, mungkin kita bisa bikin semacam ini loh hal-hal yang konsekuensinya gitu. Betul.
Satu, tadi kan saya balik ke data lagi, Heeh. menarik bahwa data pertama ya, data paling banyak Heeh. penyebab perceraian adalah konflik yang tidak selesai atau Betul. berulang atau yang tidak dikomunikasikan dan Ya. sebagainya. Jadi intinya kan konfliknya ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita cerai nih, terus Mm-mm. kemudian kita memilih orang lain. Mm. Sementara konflik itu kan masih kita Bawa. belum selesaikan, kita Mm-mm. bawa. Mm-mm. Bukankah akhirnya sama orang kedua, mau ketiga, ke-9 pun sama gitu loh. Mm-mm. Karena kita tidak menyelesaikan Mm-mm. bagaimana cara kita untuk menghadapi konflik Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya bukan solusi kamu kayak ganti orangnya Ya. gitu ya kan, Ya. atau menyelesaikan orang itu gitu. Heeh. Nah, jadi makanya di sini pentingnya untuk ke tenaga profesional itu sebenarnya untuk itu. Gitu. Belajar how to deal dengan konfliknya. Gitu Benar. ya. Oke. Benar. Itu yang Itu pertama. satu ya. Terus yang kedua, konsekuensi yang lain. Misalnya contohnya kalau ada anak. Anak biasanya. Ya, biasa kan ada anak. Heeh. Ingat bahwa ya memang kita tahu ya, dan ini juga banyak kan di sosial media bahwa nggak semua anak dari orang tua yang bercerai itu broken, gagal. gagal. Ya, setuju. Benar kan, bahwa Mm-mm. bisa aja dia memang punya semangat juang yang tinggi Ya. dan sebagainya gini-gini ya. Asal misalnya orang tuanya dua ini memang Support sepakat juga. support misalnya untuk memang saling mendampingi anak Ya. walaupun tidak secara bersama gitu. Co-parenting. Co-parenting, benar. Which is memang ada bagusnya, ada Ya. benernya juga di situ. Tapi kan kita tidak bisa terapkan itu secara Semua. sama di semuanya. Dan percaya dia tetap punya luka loh. Ya, of course. Jadi kalau dibilang dia berhasil kok, dia sukses kok walaupun orang tuanya itu bercerai, tapi kan kamu nggak tahu Still. prosesnya. Ya. Dan yang kamu lihat di sosial media itu adalah only suksesnya. Ya. Mungkin dari 100% keseluruhan kehidupan dia, ya memang dia sukses di pekerjaan tuh yang kamu lihat bagian 30% atau 40%-nya. Tapi 60%-nya misalnya di malam hari dia nangis, dia kesepian, dia punya pikiran-pikiran apa yang memang merasa bahwa harusnya kehidupan tidak berjalan seperti ini, kan kamu nggak tahu dan dia nggak ceritain itu di media sosial dia. Bener nggak? Jadi still punya luka. Cuman kalau kamu lihat dia nggak apa-apa, itu adalah gimana cara dia, strateginya dia untuk nutupin lukanya itu gitu loh. Nah, jadi kalau tadi balik ke apa dampaknya, pikirkan kalau itu ada anak, ini dampak ke anak itu pasti ada luka. Oke. Gitu. Nah, tinggal itu tadi, apakah si anak ini punya daya juang yang cukup, kemudian strategi, kemudian punya support system yang bagus misalnya gitu kan. Dan tidak semua kan punya itu. Yes. Nah, itu yang harus dipikirkan. Karena kalau sebagai pasangan kita merasa gini loh. Ya elah, misalnya tadi kalau mau dihubungin sama pernikahan banyak perceraian di usia-usia yang sudah rambutnya memutih ya. Ya elah, misalnya 60 tahun lu cerai. Hidup lu tuh kalau berdasarkan tinggal dikit data ya, lagi. itu kalau cowok 73 tahun, Ya. kalau cewek 84 tahun. Ya. Jadi kayak let's say kamu hidup cuma tinggal 15 tahun lagi. Terus kamu kayak mau ngerusak itu semua gitu. Jadi itulah yang harus dipikir ulang. Ya. Kayak gitu. Even misalnya orang kadang mikir gini loh, Pinkan. Tapi kan pada saat umur itu anak-anak kita sudah berkeluarga. Mentas. Nah, itu loh kenapa juga akhirnya banyak perceraian di usia-usia yang rambut merasa udah nggak ada memutih, tanggung merasa jawab. udah nggak ada tanggung jawab, anak-anak udah nikah, aku selesai gitu kan. Ya tapi kan tetap ada juga yang ditiru dari misalnya cucunya, legasinya itu loh gitu. Oke Bu, ini seru sekali. Tapi let's kasih ke para pendengar Ruang Keluarga dari Bu Jovita. Apa nih practical tips untuk pernikahan-pernikahan bisa sedapat mungkin tidak berakhir dengan perceraian? Oke. Nah, jadi sebetulnya satu didasarkan pada konsep bahwa memang pernikahan itu memang nggak pernah mudah, gitu. Kita mau melihat pernikahan yang bahagia pun, itu pasti ada periode mereka itu nangis-nangis, berdarah-darah, struggle-nya itu ada. Nah, makanya kita harus selalu belajar dari para mereka yang bisa survive nih, misalnya usia pernikahannya sampai misalnya 25 tahun lah, 30 tahun lah, kita belajar dari situ. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi perlunya memang kita membuka diri untuk belajar selalu gitu. Belajar misalnya dari seminar, dari webinar, dari podcast seperti ini, kemudian punya komunitas positif, atau punya kemudian konsultasi secara berkala aja gitu sama tenaga profesional. Nggak harus ada masalah. Dan kita di Focus on the Family Indonesia ini punya banget wadah itu semua. Kita nyediain parentingnya, seminarnya, mau webinar juga bisa, konselingnya kita sediain semua. Dan kenapa nggak dipakai gitu. Dan konseling itu kita juga nggak harus offline loh, kita bisa online untuk
memang memfasilitasi teman-teman yang ada di luar daerah, luar pulau, bahkan di luar negeri. Dan kita memang punya banyak klien Ya. di area-area tersebut gitu. Nah, jadi nggak harus nunggu bahwa ada masalah. Ya. Justru pada saat kamu lagi baik-baik aja, kamu harus punya schedule rutin Untuk sama belajar tenaga profesional untuk memang selalu belajar hal baru, sharing, dan kemudian mendengar ataupun kemudian kita ya cuman renew aja Ya, gitu. Itu update. penting banget, update. Dan ingat, justru kalau kita mau ajak pasangan sama-sama bareng nih, justru harus ajaknya di saat memang lagi baik-baik Everything lagi aja. baik-baik saja. Bener. Oke. Pada saat itu sudah broken, kamu ngajak Agak susah susah. gitu. So, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah ekspektasinya kita set ya, bahwa pernikahan tuh memang bukan happily ever after, Betul. tapi sebuah perjalanan. Benar. Dan untuk bisa melewati perjalanan itu, kita perlu terus belajar, keep update, karena tantangannya juga terus bergerak. Betul. Thank you, Bu Jovita. Makasih, Bu Intan. Keluarga Indonesia, tadi sudah disampaikan, kami di Focus on the Family, kami punya program-program untuk pasangan yang sudah menikah, berupa konseling pernikahan maupun workshop. Ada satu judul workshop, A Journey to Us, di mana Anda akan dibekali dengan skill-skill bagaimana mengelola, merawat pernikahan. Kemudian juga untuk yang mau mempersiapkan pernikahan, kami punya program modul untuk kelas pranikah. Untuk Anda memahami diri Anda, memahami dari mana latar belakang Anda berasal, dan bagaimana implikasinya ketika Anda hidup bersama dengan calon pasangan Anda. Jadi untuk membangun rumah tangga tidak ada sekolahnya, tetapi hari-hari ini ada banyak program-program yang tersedia untuk Anda. Mari tidak menutup diri tapi mau berinvestasi. Karena sejatinya membangun keluarga juga butuh profesionalitas, butuh usaha, butuh kemauan untuk terus belajar dan kerendahan hati untuk terus saling membersamai satu sama lain. Terima kasih untuk perhatian Anda atas podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.